Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatallah, bersyukur atas nikmat Allah. Pada hari ini kita di majelis ilmu yang kita di hari Senin, hari Rabu ya. Hari Rabu ini di Rabu yang kedua. Alhamdulillah, tentunya kita tergantikan nikmat iman dan Islam yang senantiasa menyertai dan juga senantiasa berupaya kita beramal dengan keislaman kita. Kita akan masuk di tafsir surah Al-Baqarah. Bisa dibuka ayatnya 119. Allah Ta'ala berfirman, Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami telah mengutus Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan memberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Bahwasanya Rasulullah telah diutus, Allah firman, sesungguhnya kami telah mengutus Muhammad dengan kebenaran, yakni sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Ayat ini meliputi semua ayat yang dibawa, gitu ya, yang berporos pada 3 perkara. Nah, pertama berkaitan dengan kerasulan itu sendiri, dan yang kedua pada kehidupan, petunjuk dan bimbingannya, dan pada yang ketiga pada pengetahuan tentang apa yang dibawa ya olehnya berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi pengetahuan Nabi terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama dan kedua itu adalah firman Allah, masuk di dalamnya Inna arsalnak, ya, kami telah mengutusmu, ya. Yang ketiga adalah firman-Nya bil haqqi, ya, gitu, dengan kebenaran. Kita jabarkan. Yang pertama, kerasulan itu sendiri, bahwasanya telah diketahui tentang kondisi penduduk bumi sebelum diutusnya beliau. Apa saja kondisinya? Sebelum diutusnya Nabi Muhammad, kondisinya adalah para penghuni bumi itu menyembah berhala, api dan salib, serta merubah-rubah agama, hingga mereka berada dalam gelapnya kekafiran yang telah menguasai dan merasuki mereka semua, kecuali segelintir dari ahli kitab yang telah punah sesaat sebelum kerasulan tiba, ya. Nah, itulah bagaimana kondisi sebelum diutus beliau menjadi nabi dan rasul, ya. Maka sudah diketahui sungguh, ya, bahwasanya Allah tidak menciptakan makhluk-makhluknya dengan sia-sia, ya.
dan tidak membiarkan mereka berjalan sendiri. Karena Allah Maha Bijaksana, lagi Maha Mampu mengetahui, lagi Maha Pengasih. Maka di antara hikmah dan kasih sayangnya terhadap hamba-hambanya, dia mengutus apa? Seorang nabi dan seorang rasul yang mulia tersebut, yang mengajak mereka kepada penyembahan hanya kepada Allah saja, ya, yakni Zat yang Maha Kasih, yang tiada sekutu baginya, karena hanya sebatas kerasulannya. Seorang yang berakal akan mengetahui kebenarannya, dan itulah tanda yang paling besar yang menunjukkan bahwasanya beliau itu adalah siapa? Rasulullah, ya. Dengan tandanya, tanda kerasulan dan apa yang disembahnya, ya, apa yang diibadahi. Nah, itu perkara yang kedua. Barang siapa yang mengenal Nabi secara baik dan sempurna, dan dia mengetahui sejarah hidupnya, ya. Nah, pelajari sirah, pelajari kisah-kisah, ya, gitu. Dan kehidupannya sebelum diutus serta perkembangan hidupnya dengan berpedoman pada sifat-sifat yang mulia. Nah, di situ bisa mengambil apa? Keteladanan tentunya, ya. Kemudian setelah itu bertambah mulia hidupnya dengan diantaranya juga berakhlak luhur, ya. Tuh. Dan sifat-sifatnya yang agung dan indah bagi orang yang memandangnya, tuh. Kalau orang berakhlak mulia, berakhlak luhur, pasti enak gitu, ya, lihatnya gitu, ya. Menjadi manfaat, menjadi penerang bagi orang lain, tuh, ya. Maka barang siapa yang mengetahuinya dan menapaki kondisi-kondisinya, niscaya dia akan mengetahui bahwasanya semua itu tidaklah mungkin kecuali merupakan akhlak-akhlak para nabi yang sempurna. Karena Allah telah menjadikan sifat-sifat tanda terbesar untuk mengetahui pemiliknya dari sisi kebenaran dan kebohongannya. Sehingga tentunya jelas bagaimana tanda kenabian itu dia berkonsep dengan apa yang dia baca dari kisah, gitu, ya. Apa yang dia pelajari dari kisah itu, ya, dari sirah Nabi itu, ya, gitu. Itu konsepnya, ya, gitu. Maka Nabi Muhammad menjadi penerang, ya. Kecuali bagi orang yang hatinya berpenyakit, ya, itu. Hati yang berpenyakit, ya, beda kalau melihat cahaya, ya, gitu. Karenanya Nabi Muhammad menjadi penerang, tuh, ya, bahkan menjadi orang yang mulia, tuh, ya, dan diakui kemuliaannya bahkan oleh orang non muslim pun, ya, Nabi Muhammad diakui kebaikannya, gitu, ya, luar biasa. Yang ketiga, mengetahui apa yang dia bawa, yakni berupa syariat yang agung dan Al-Quran yang mulia, mengandung segala kabar yang sahih, perintah-perintah kepada hal yang baik, larang-larangan dari hal-hal yang buruk, dan mukjizat-mukjizat yang besar. Maka seluruh tanda-tanda itu masuk ke dalam tiga perkara itu. Kemudian bil haqqi basyira wa nadhira. Basyira wa nadhira, ya. Kita yang basyira dulu, ya. Pembawa berita gembira. yakni bagi orang yang menaatimu dengan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Kemudian naziro, yaitu bagi orang yang bermaksiat kepadamu dengan kesengsaraan dan kehancuran dunia maupun akhirat. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban.
Wala tus'alu an ashabil jahim, ya, tentang penghuni neraka, ya. Maksudnya tidaklah kamu bertanggung jawab terhadap mereka karena kamu hanya berkewajiban menyampaikan, ya. Dan kamilah yang akan membalasnya. Itu bisa dibaca nih tambahan untuk di murajaah, ya. Al-A'raf ayat 96, ya. Terus An-Naml ayat 14. Bahwasanya Nabi Muhammad diutus dengan membawa agama yang benar dan Islam yang diperkuat dengan hujah dan mukjizat. Beliau diperintahkan menyampaikan agama ini dengan memberitakan yang gembira kepada kaum mukmin, yakni kebaikan yang akan mereka peroleh dunia dan akhirat, dan sebagai nadhiro, yakni bagi mereka yang menolak padahal sudah jelas kebenarannya dengan azab Allah. Maka ya tugas beliau hanya menyampaikan, hisabnya Allah yang demikian, bukan pertanggungjawaban terhadap Nabi, karena Nabi hanya berkewajiban menyampaikan. Nah, itu demikian ayat 119. Wallahu fiikum.